Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guruku. Ini mengenai alat yang saya buat, yang apa adanya. Kemungkinan ada juga yang masih belum paham. Jadi ingin membuatnya sendiri. Cuman kebanyakan yang ngecat, banyak yang bertanya apa aja atau apa aja bang yang perlu disiapkan, yang dibutuhkan untuk membuat alat ini. Terutama kita harus paham dengan gambar apa saja yang nempel di box ini, guru-guruku. Mungkin guru-guru lebih senior dari saya ini masih PAUD guruku. Cuman saya mengenai alat ini, kenapa saya mau rakit walaupun ribet. Jadi karena ekonomi lah, intinya saya nggak mampu untuk membeli alat yang pabrikan yang harganya paling murah itu di kisaran 7.000. Jadi coba saya pelajari sistem kerjanya untuk alat ini, alat vakum laminating LCD ini. Setelah saya paham kerjanya dan saya mulai merakitnya, membeli alat bahan-bahan yang perlu dipakai. Jadi pertama saya membeli silinder pneumatik yang 25 kali 75. Itu yang 75 untuk ketinggian piston ya, as hidroliknya. Karena saya membuat tabungnya rencananya 10 cm tingginya, jadi saya butuh yang 75. Karena ada tambahan juga di taktakan presnya, ini 2 cm dan bisa di setel dari baut. Yang kedua ini palpe, saya juga nggak tahu namanya, pokoknya dilihat aja itu kodenya. Banyak di online shop, dan ini yang 5x2. Oh iya, 5x2, 2/5 ya, intinya itu. Pokoknya itulah. Saya juga sebenarnya paham nggak paham, tapi coba-coba aja. Ternyata alhamdulillah, yang penting kita utamanya hasil. Karena harga LCD lagi melonjak tinggi, jadi kita kesempatan buat repair glass dan touchscreen ya, lumayan. Jadi yang ketiga ini ya, ini buat vakum, yang buat vakum bukan buat kompresor ya. Terserah mau pakai yang 2 inci, mau yang ini. Kalau ini 2/5 inci ya, terserah. Yang lebih sulitnya kita membuat box, karena harus ada alat potong. Karena kita buatnya manual, harus ada alat potong. Bahannya ini kita beli akrilik yang ketebalan 10 mili atau 1 cm. Awalnya saya buat box ini ketebalan cukup 1 cm, dan ternyata itu tidak kuat. Jadi pas pemakuman, pas dihisap, itu boxnya jadi kempes dan hampir saja putus asa, hampir nggak terlanjutin. Jadi cobalah saya rangkap jadi 2 cm.
boxnya. Jadi ketebalan atas sama bawah ini yang tadinya kesedot, jadi saya tambah double, jadi 2 cm. Untuk yang samping ini cukup depannya aja karena saya butuh ketebalan yang sama atas bawah. Jadi saya tempel depannya aja. Untuk yang ketinggian belakang dan samping kiri samping kanan itu cukup 10 cm. Karena saya tesnya hanya atas bawah saja yang ikut kehisap. Jadi saya atas bawah ya, fokusnya ke yang di double. Dan perhatikan ini ketinggian saya, ini ketinggian luar ini 12 cm. Untuk lebarnya 25 cm. Untuk panjang ke belakang itu 16 cm, 17 cm sama tutup pintu ya, guruku. Itu bebas sebenarnya. Untuk lebar untuk panjang ke belakang itu bebas, terserah selera masing-masing. Untuk lebar juga terserah masing-masing. Cuman yang perlu diingat, ini ketinggian terserah juga. Kalau mau pakai silinder yang pendek, itu tabungnya juga harus pendek gitu ya. Jadi intinya begitu. Untuk membikinnya ya kemungkinan pada prinsip masing-masing sih kok sebenarnya. Jadi mau pakai alat potongnya kalau punya itu lebih bagus lagi. Dan kalau pengen sumpamanya itu banyak juga yang bertanya itu cara ngelemnya pakai lem apa. Kalau saya sendiri ini yang saya buat itu pakai lem power karena saya butuhnya cepat. Waktu itu repairan LCD juga melonjak, jadi kita juga waktunya disempet-sempetin. Jadi sementara atau yang saya buat ini pakai lem power ya, lem G itu ya. Karena kita pengen pemakaian jangka panjang, jadi saya pakai baut juga, pakai tanam. Sebenarnya walaupun tidak pakai baut juga sebenarnya kuat, tapi untuk pemakaian jangka panjangnya saya nggak jamin ya, takut ada keretakan apa gitu ya. Jadi intinya begitu guru. Kalau untuk engsel mungkin bebas mau pakai engsel atau tidak pun tidak apa-apa. Cuman yang perlu diperhatikan, saya ini pakai seal yang meteran ya. Kalau nggak salah namanya O-ring ya. Ini seal O-ring, cuman yang meteran. Saya sengaja buat lingkaran ini, tapi saya tanam. Mungkin ada juga yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kita lewat saja. Untuk tak-takan ini banyak juga yang bertanya nih, gimana sih cara menanamnya. Jadi kalau untuk silinder ini itu dratnya ada di dalam as ini. Jadi kita perlu baut yang ukuran drat 6 mili ya, 6 mili. Jadi kita tanam dulu di yang kecil, di baut biar kencang. Nah baru bautnya ini, untuk bautnya minimal 3 cm ya. Yang ditanam 1 cm di yang kecil, jangan sampai tembus ke yang gede ya. Di yang kecil, baru yang kecil ditempel ke yang besar. Itu harus di tengah-tengah ya guruku, biar seimbang. Begitu mungkin paham. Jadi ini bisa diputer, bisa dicopot, bisa dibuka ya. Jadi nggak repot-repot. Kalau takut ada pengen buka atau pengen setel, ketinggiannya juga bisa. Begitu guruku. Untuk partnya ini terserah mau pakai selang apa, silinder ini, terus pakai keran juga, keran kompresor guruku.
Nanti saya bantu kalau ada yang belum paham belinya, saya kirimkan linknya ya. Ya, ya saya rasa cukup di situ aja guruku. Mungkin selanjutnya bisa tanya-tanya di chat saja ya di Facebook. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.